wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan jangan lupa selalu bahagia. Anak-anak, jangan lupa kita selalu tetap ingat protokol kesehatan, yaitu cuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin, kemudian menggunakan masker apabila ada kegiatan di luar rumah, jaga jarak dengan teman, dan apabila tidak ada kegiatan yang sangat penting di luar rumah, sebaiknya kita berada di dalam rumah atau di rumah saja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah makan makanan yang sehat. Jadi diusahakan kita selalu makan makanan yang sehat, bergizi. Ini untuk menjaga stamina tubuh kita agar kita terhindar atau kita bisa menolak virus ataupun bakteri jahat yang menyerang kita. Anak-anak, sudah siapkah dengan materi pembelajaran berikut ini? Jumpa lagi dengan materi pagi ini adalah pelajaran prakarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi prakarya untuk kelas 9. Untuk kelas 9 pada semester awal ini atau semester ganjil, kalian akan menerima materi atau aspek pengolahan bahan makanan. Kemudian pada semester genap atau semester 2 nanti kalian akan menerima materi tentang kerajinan. Materi pengolahan dan materi kerajinan ini sudah pernah kalian terima di kelas 7. Jadi kelas 9 ini kita tinggal melanjutkan dengan objek yang berbeda. Di kelas 8 kalian sudah menyelesaikan materi atau aspek tentang rekayasa, yang mana rekayasa ini adalah bagian juga dari prakarya. Kemudian apa agenda kita hari ini? Agenda kita hari ini adalah akan menjelaskan atau memberikan penjelasan pada materi yang sudah kalian baca pada minggu yang lalu. Anak-anak, agenda kita hari ini adalah menjelaskan kembali materi yang sudah kalian terima pada minggu yang lalu, yaitu minggu pertama dan minggu kedua. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan mulai dari awal, yaitu tentang pengolahan bahan makanan hasil dari peternakan dan perikanan. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat perhatikan atau saksikan materi pada slide berikut ini. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan slide berikut ini, yaitu tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan hasil peternakan dan perikanan. 2. Menjelaskan karakteristik dari hasil peternakan dan perikanan. 3. Menjelaskan manfaat hasil peternakan dan perikanan bagi tubuh. Berikut peran bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Peternakan dan perikanan merupakan sektor pertanian yang menunjang kebutuhan masyarakat dalam bidang ketahanan pangan nasional. Hasil peternakan dan perikanan merupakan sumber pangan hewani yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, yaitu sumber protein hewani. Keberagaman jenis olahan hasil peternakan dan perikanan yang ada di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri sebagai wisata kuliner
yang saat ini banyak diminati. Untuk itu, kita wajib bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah karena kekayaan alam yang ada di negara kita ini sangat banyak sekali, termasuk adalah hasil peternakan dan hasil perikanan. Berikut contoh hasil perikanan. Hasil perikanan berasal dari air laut, air tawar, dan air payau. Yang berasal dari air laut, contohnya ikan tuna, ikan tenggiri, udang, cumi-cumi, ikan salmon, dan lain-lain. Hasil perikanan yang berasal dari air tawar, contohnya ikan lele, ikan mujair, ikan mas, ikan gurami, dan lain-lain. Contoh hasil perikanan dari air payau atau air campuran atau perpaduan antara air laut dengan air tawar, yaitu ikan bandeng, ikan kakap, dan udang windu. Berikut adalah hasil-hasil peternakan. Hasil-hasil peternakan meliputi daging, telur, dan susu. Daging dibedakan menjadi dua macam atas sebutannya, yaitu daging merah dan daging putih. Daging merah adalah daging yang berasal dari hewan berkaki empat. Contoh daging sapi, daging kambing, daging kerbau, dan daging babi. Daging putih adalah daging yang berasal dari hewan berkaki dua atau unggas. Contoh adalah daging ayam broiler, ayam kampung, daging bebek, daging burung dara, ataupun daging dari puyuh. Hasil peternakan yang lain yaitu telur. Ada beberapa telur di pasaran, yaitu telur ayam broiler, telur ayam kampung, dan telur itik. Berikut hasil peternakan yang lainnya adalah susu. Susu ini didapatkan atau kita peroleh dari hewan sapi ataupun kambing. Berikut yang perlu kalian kerjakan di rumah sebagai tugas kalian, yaitu tugas observasi. Ini diperlukan untuk menambah keterampilan atau kemampuan kalian memilih bahan makanan dari hasil peternakan dan ataupun perikanan. Caranya, ikutlah orang tua kalian berbelanja bahan makanan ke pasar tradisional ataupun pasar swalayan. Minta kepada orang tua untuk membeli bahan makanan yang berupa daging ataupun ikan. Kemudian carilah informasi tentang cara memilih bahan pangan hasil perikanan ataupun peternakan. Bisa kalian dapatkan dari internet, ataupun bertanya kepada orang tua, atau juga bisa bertanya pada pedagang. Yang berikutnya, tanyakan kepada orang tua kamu jenis masakan apa yang dapat dihasilkan dari bahan
ikan atau daging yang telah dibeli, atau juga bisa dari bahan telur. Berikut, catatlah hasil identifikasi kalian dan masukkan dalam tabel yang bisa dilihat di buku prakarya halaman 147 sampai 148, yaitu LK2. Jangan lupa tuliskan judul masakan yang kalian buat. Ini sebagai tugas di rumah yang bisa kalian kerjakan selama berada di rumah, dan diusahakan jangan sampai terlambat. Pada waktu tugas-tugas nanti dikumpulkan, tugas ini juga hendaknya sudah bisa dikumpulkan. Dan akhirnya, selamat belajar di rumah dengan baik. Sekali lagi, jaga kesehatan, protokol kesehatan diingat-ingat dan dilaksanakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.